Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hari ini Selasa tanggal 28 Januari 2020. Sidang mediasi penyelesaian sengketa konsumen dengan nomor registrasi perkara 23 garis miring SID.BPSK garis miring 2 garis miring 2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu menata properti akan segera dimulai. Para pihak silahkan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Sebelum kita memulai sidang mediasi pada kali ini, izinkan kami Majelis Hakim memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Ade Cakra Laksana, SHMH, sebagai Ketua Majelis dalam persidangan ini. Didampingi dengan dua anggota majelis yang ada di sebelah saya, dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sutyadi Wijaya SE. Di sini saya sebagai anggota Majelis 1 dari unsur pelaku usaha. Perkenalkan, saya Lisa Ambarwati SE. Di sini saya sebagai anggota Majelis 2 dari unsur konsumen. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Syahrul Gunawan. Di sini saya sebagai konsumen atau pihak pengadu. Perkenalkan, nama saya Insinyur Budi, saya sebagai perwakilan dari Menara Properti. Baik, sidang mediasi dengan nomor register perkara 23-SID.BPSK-2-2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan teradu Menara Properti dibuka. Baiklah, kalau begitu, dikarenakan Bapak dan Ibu sudah bersedia untuk mengikuti proses mediasi pada kali ini, kita langsung saja. Pertama-tama saya akan bacakan mengenai peraturan ataupun tata tertib daripada sidang pada kali ini. Yaitu yang pertama, para pihak harus berbicara secara bergantian setelah dipersilahkan oleh mediator. Yang kedua, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang ketiga, para pihak tidak saling menyerang, baik secara kata-kata maupun fisik. Kemudian tidak merokok, tidak menggunakan handphone, dan tidak merekam isi pembicaraan. Nah, untuk itu, apakah kedua belah pihak telah sepakat dengan apa yang telah tertuang dalam tata tertib? Ya, saya setuju. Setuju. Baik, kami Majelis BPSK Kota Malang telah membaca pengaduan dari saudara yang tertulis dengan nomor 55-FP.BPSK-1-2020 tertanggal 20 Januari 2020 antara Syahrul Gunawan sebagai pengadu dengan Menara Properti sebagai teradu yang telah didaftarkan di sekretariat pada tanggal 22 Januari 2020. Setelah mempelajari dan memperhatikan pengaduan dari pengadu, maka pada hari ini telah disepakati antara pengadu dan teradu untuk melakukan sidang mediasi. Untuk mengawali proses mediasi ini, bagaimana jika kita mendengar dari pihak pengadu terlebih dahulu? Apakah pihak teradu setuju? Setuju, ya. Baik, silakan kepada pihak pengadu untuk memberikan keterangannya terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatannya majelis. Jadi begini, para majelis. Saya di awal tahun 2020 berniat untuk melangsungkan pernikahan dengan pacar saya karena telah lama berpasangan. Nah, oleh karena itu saya berniat membeli rumah sebagai kado pernikahan dan sekaligus agar nantinya kami bisa hidup mandiri. Suatu hari ketika saya ini pulang kerja, yang mana pada tanggal 14 Januari 2019, pacar saya melihat iklan di pinggir jalan yang memberikan informasi tentang perumahan murah dan banyak promo milik Menara Properti yang beralamat di Jalan Erlangga nomor 55 Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Nah, setelah saya itu berdiskusi dengan orang tua saya, akhirnya saya dengan ayahanda saya mendatangi kantor pemasaran pada perumahan tersebut. Harga perumahan tersebut itu 170 juta, yaitu satu lantai, IP 36 dengan fasilitas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, carport, dan juga taman. Lalu karena developer tersebut menggunakan sistem freelance dengan promo menarik diantaranya fee BPHTB dan AJB dengan pembayaran lunas. Nah,
untuk serah terima kunci tahun setelah pelunasan. Kemudian setelah saya pikir-pikir, pada akhirnya saya memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Sehingga saya datang kembali dengan membawa uang untuk melunasi, yaitu pada sekitar tanggal 11 Januari 2019. Setelah 1 tahun berjalan, saya merasa ada yang tidak beres, di mana saya tidak menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti. Saya juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB. Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB maupun AJB. Ketika saya pergi melihat ke lokasi, yang saya lihat di sana itu hanya ya bangunan yang belum jadi. Setelah dikonfirmasi kepada developernya, yang ada saya hanya diberi janji-janji. Saya merasa dirugikan di sini. Dan saya ingin mendapat ganti rugi atau pengembalian uang sertifikat. Ingat saya harus cepat menikah. Oh. Jadi apakah sebelum ini pengadu sudah berusaha menyelesaikan masalah ini secara langsung dengan teradu? Saya sudah sempat beberapa kali mengkonfirmasi dan meminta kepastian kepada teradu. Tapi selalu saja tidak ada yang mendapatkan janji. Selalu saja pengadu itu cuma kasih janji-janji manis. Nggak ada kepastian. Oleh karena itu saya merasa sangat dirugikan di sini. Oh iya ya. Kepada saudara teradu, apakah keterangan dari pihak pengadu bisa diterima? Ya, bisa diterima yang mulia, tetapi saya akan mengajukan keterangan-keterangan itu. Oh ya, jadi saudara punya keterangan. Silahkan untuk memberikan keterangan ataupun jawaban daripada apa yang telah disampaikan oleh pengadu tadi. Yang pertama, keterangannya adalah memang benar kami sebagai teradu telah melakukan perjanjian jual beli tanah beserta bangunan dengan jumlah uang 170 juta. Tipe 36 dengan tipe 36, 2 kamar mandi, dua kamar mandi, 1 kamar tidur, terus carport dan taman. Dan selanjutnya, selain itu menggunakan sistem pre-launch dengan promo yang menarik, yang menggratiskan BPHTB dan AJB tersebut. Yang kedua, yang perlu diketahui bahwa ya, sebenarnya kami tidak bermaksud untuk tidak beretikat tidak baik kepada saudara pengadu tersebut, karena angkutan kami telah membawa uang sebesar 1 miliar, dan dengan alasan itu perusahaan kami tidak bisa berjalan dengan baik sebagaimana semestinya. Akhirnya perusahaan kami mengalami kerugian yang sangat besar. Kemudian timbullah pengadu beranggapan bahwa kami tidak beretikat tidak baik. Jadi begitu yang mulia. Baik. Berarti teradu mengakui telah melakukan manifestasi. Benar begitu, saudara teradu? Iya, kami mengakui yang mulia. Lalu apa yang akan teradu lakukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan saudara teradu? Untuk saat ini kami mengamini yang disampaikan oleh pengadu. Namun kami menginginkan agar permasalahan ini diselesaikan dengan baik. Dan hal ini dikarenakan kami tidak memiliki ikhtikat buruk, terus dan juga perusahaan kami mengalami kerugian yang sangat besar. Jadi ya itu bisa dikatakan dengan force majeure atau keadaan memaksa. Jadi mohon dimaklumi yang mulia. Baik, saya kembali kepada saudara pengadu. Bagaimana tanggapan saudara pengadu atas jawaban yang telah dibacakan oleh saudara teradu dalam persidangan barusan? Terima kasih majelis. Jadi sebenarnya pada dasarnya saya menolak alasan-alasan atas jawaban yang dibacakan dari saudara teradu. Jadi begini, dikarenakan saya itu telah memberikan waktu hingga tanggal jatuh tempo untuk memenuhi kewajiban.
menyerahkan janji-janji yang harus diberikan kepada saya. Dalam hal ini, saya selama ini tidak dijelaskan atau diberi yang nyata mengenai adanya akuntan dari saudara teradu yang membawa kabur uang perusahaan sebesar 170 juta tersebut. Kurang lebih seperti itu. Lalu Majelis. apa yang saudara baik. Lalu apa yang saudara pengadu inginkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sebenarnya saya tidak neko-neko, majelis. Saya itu hanya minta uang saya dikembalikan secara penuh dengan secepat-cepatnya. Baik. Lalu untuk saudara teradu, apakah saudara teradu sanggup untuk memenuhi permintaan dari saudara pengadu tadi? Mohon maaf, majelis, untuk saat ini kami tidak bisa memenuhi permintaan tersebut, mengingat kondisi perusahaan kami yang masih kurang baik, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Lalu bagaimana dengan hak saya? Saya juga memiliki kepentingan lain dari uang tersebut. Selain itu, alasan teradu tadi bukan berarti saudara teradu tidak dapat menepati janji dong. Seharusnya ada pertanggungjawaban dan solusi. Bukannya malah merugikan konsumen saya. Kalau gini, nggak jadi nikah saya. Maaf, majelis. Anda mau nanggung tadi kan saya jawab lagi. Sudah. Maaf, Sudah. majelis, untuk Sudah. melanjutkan. Ya, baik. Sudah, dengarkan dulu saya. Dimohonkan kepada kedua belah pihak untuk saling mendengarkan satu sama lain. Kalau satu bicara, satunya bicara, siapa yang mendengarkan? Kami majelis juga bingung nanti bagaimana proses penyelesaiannya. Bagaimana ini? Sidangnya mau dilanjutkan apa tidak? Lanjutkan. Ya, maaf majelis, saya emosi tadi. Mohon untuk dilanjutkan. Oke. Kepada pihak teradu, silahkan untuk melanjutkan penjelasannya. Terkait hak, untuk saat ini kami hanya mohon maaf dengan sangat memohon maaf. Untuk saat ini kami hanya mohon maaf saja, karena sebelum itu kami tidak bisa mengambil langkah yang lebih terbaik dalam hal ini, mengingat kondisi keuangan kami yang sedang menipis atau sekarat lah. Ya. Bagaimana kalau dari kami majelis hakim memberikan saran kepada pengadu dan teradu, kepada pengadu agar dapat memberi keringanan untuk teradu dalam hal mengembalikan uang tersebut, seperti misalnya jangka waktu angsuran, seperti itu. Kepada pengadu apakah bisa? Mohon maaf majelis, saya tidak mau. Karena saya tidak percaya dengan keterangan dari teradu. Mungkin saja itu hanya alasan dari teradu agar bisa bangkit dari tanggung jawabnya. Apakah saudara teradu bisa memberikan bukti jika keterangan tersebut benar, agar pengadu juga bisa percaya dengan keterangan saudara teradu dan dapat memberikan keringanan nantinya? Kalau berkaitan tentang bukti kami bisa, yang mulia. Tapi kalau saat ini saya tidak bisa, karena mempersiapkan bukti itu bukan hal yang mudah, membutuhkan waktu. Oke, kalau begitu bagaimana jika sidang mediasi ini kita tunda terlebih dahulu dan nanti kita lanjutkan dengan agenda pembuktian dari teradu. Apakah saudara pengadu setuju? Baiklah, kalau begitu, saya setuju. Saya juga nanti akan membawa bukti majelis ya. Oh, oke. Baiklah, berdasarkan daripada keterangan kedua belah pihak telah kami cermati dan kami putuskan bahwa sidang ditunda dan akan dilakukan dengan agenda pembuktian dari pihak pengadu dan pihak teradu. Sehingga diharapkan kepada pihak pengadu maupun teradu dapat mempersiapkan alat bukti yang diperlukan. Dengan ini, sidang kami tutup dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 4 Februari 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, Selasa tanggal 4 Februari 2020, sidang mediasi kedua dengan register perkara nomor 23 /C.BPSK-2
2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan Teradu. Pihak Menara Properti yang diwakili direkturnya atas nama Insinyur Budi Santoso, SE. Dengan agenda pembuktian dari Teradu dan pengadu yang dilanjutkan dengan agenda pembacaan putusan akan segera dimulai. Para pihak silakan menempati tempat yang telah disediakan. Majelis akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Oke, selamat pagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini kita akan melanjuti sidang yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2020. Oke, langsung saja. Sidang mediasi dengan nomor register perkara 23-SID-BPSK-2-2020 yang mempertemukan pengadu atas nama Syahrul Gunawan dengan Teradu atas nama Menara Properti dengan agenda pembuktian dari pihak pengadu dan Teradu serta musyawarah para pihak dengan membawa saran dari masing-masing pihak dimulai. Baik, kepada Teradu, apakah telah menyiapkan alat bukti yang diperlukan? Sudah ada, Yang Mulia. Saya membawa beberapa alat bukti, tapi tolong berikan saya untuk mengecek kembali. Yang pertama, alat bukti berupa dokumen daftar karyawan perusahaan kami. Yang kedua, data diri akuntan yang membawa kabur sejumlah uang milik perusahaan. Selanjutnya, presensi kerja para karyawan. Kemudian, print transaksi keuangan kami dari Bank BCA serta audit keuangan perusahaan. Baik, kepada pihak Teradu, selanjutnya silahkan untuk menyerahkan kepada majelis terkait dengan alat-alat buktinya. Kemudian kepada pihak pengadu dapat mengecek ke sini alat bukti yang telah diserahkan oleh Baik, majelis, alat bukti dapat diterima. Baik, lalu apakah Teradu memiliki saksi selain alat bukti yang telah diserahkan? Ada, yaitu sekretaris perusahaan kami. Baik, saksi tersebut dapat dihadirkan dan memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih majelis. Nama saya Abdullah Selim, merupakan sekretaris dari Menara Properti. Bisa dijelaskan apa yang saudara ketahui tentang permasalahan ini dalam persidangan? Saya mengetahui bahwa akuntan perusahaan telah membawa kabur uang perusahaan, yang dimana perusahaan kami mengalami kondisi terpuruk karena tidak mempunyai keuangan lagi, dan lagi pengurusan surat-surat BPHP dan AJB. Saya pun telah melaporkan akuntan tersebut pada pihak yang berwajib karena telah membawa uang perusahaan sebanyak 1 M. Di awal Juni, kalau tidak salah pada awal Juni 2019. Baik, saudara. Kapan laporan saudara ajukan dalam saudara? Ya, mohon maaf yang majelis. Kapan laporan tersebut saudara ajukan? Saya ingat saya di tanggal yang kami terima pada tanggal 28 Juni 2019. Baik. Apakah masih ada yang mau saudara jelaskan? Sudah cukup, ya, majelis. Kemudian kepada pihak pengadu, apakah ada alat bukti? Baik, terima kasih majelis yang terhormat. Saya telah mempersiapkan alat bukti berupa bukti pembayaran dan surat perjanjian bersama Menara Properti. Baik, silakan dibawa ke depan dan pihak pengadu dapat dan pihak Teradu dapat mengeceknya alat bukti dari pengadu. Baik, bagaimana Teradu? Baik, bagaimana saudara Teradu?
Baik, Saudara Yang Mulia. Tradu. Ya, sudah cukup Yang Majelis. Amin mana? Apakah pihak pengadu memiliki saksi atas permasalahan ini? Ada majelis. Silahkan dihadirkan dan diperkenalkan dalam persidangan kali ini. Terima kasih Majelis yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Kevin Palevi, merupakan adik dari pengadu. Baik, bisa saudara jelaskan apa yang saudara ketahui dalam persidangan ini? Saya mengetahui yang majelis bahwa pengadu ingin membeli rumah untuk nanti kakak saya tempati setelah menikah dengan calon istrinya. Karena pada saat hendak membeli rumah tersebut, pengadu berdiskusi dan bertanya kepada saya mengenai rumah yang ingin kakak saya beli. Lalu dia mengajak saya ke Menara Properti untuk melihat-lihat rumah. Pada saat pembayaran pun saya juga ikut hadir dan menyaksikan kakak saya melakukan transaksi dengan pihak pengelola properti majelis. Mohon maaf, apakah saudara mengetahui bahwa rumah tersebut tidak kunjung diterima oleh Tradu? Iya, saya mengetahuinya majelis karena akhir-akhir ini kakak saya juga mengalami stres berat karena ia mengalami kerugian baik itu berupa material maupun non-material. Karena kakak saya itu sangat butuh rumah tersebut sebagai syarat utama dari calon mertua agar dapat menikahi istrinya. Kakak saya juga selama 5 tahun terakhir ini sudah 3 kali gagal menikah majelis sehingga mungkin ia juga trauma akan hal itu jika terjadi lagi. Baik, turut prihatin atas permasalahan yang saudara alami. Kembali lagi, apakah masih ada keterangan yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan ini? Sudah cukup Saudara majelis. saksi? Sudah cukup majelis. Baik, saya rasa sudah cukup untuk agenda pembuktian ini. Dan kita lanjutkan agenda selanjutnya, yakni mempersilahkan kepada para pihak untuk bermusyawarah untuk menentukan sikap dan mencapai kesepakatan sebagai keluar permasalahan ini. Baik. Oke, setelah dua belah pihak setuju untuk bermusyawarah, maka selanjutnya saya berikan kepada para pihak mengajukan usulan mengenai pemecahan masalah ini. Apa pihak pengadu dalam hal ini mempunyai usulan untuk penyelesaian masalah? Jadi begini, dari awal saya itu mempercayai pihak teradu untuk menepati janjinya. Tapi setelah 1 tahun berjalan, saya tidak juga menerima kunci yang dijanjikan oleh Menara Properti. Saya juga tidak menerima bukti setoran BPHTB dan AJB. Bahkan selama 1 tahun setelah pelunasan, saya tidak pernah dilibatkan dalam pengurusan BPHTB ataupun AJB. Jadi dalam hal ini saya berharap uang saya itu dikembalikan 100% para majelis karena saya sangat membutuhkannya untuk pernikahan saya. Bagaimana Tradu? Dalam hal pengembalian uang, pasti kami akan mengembalikannya yang mulia, bahwa tetapi dalam hal pengembalian uang pasti saya akan mengembalikan, tetapi tidak tidak dalam waktu dekat ini karena mengingat kondisi perusahaan kami yang mengalami kesulitan. Baik, kepada pihak Tradu, apakah pihak Tradu memiliki usulan untuk memberi kepastian tentang pembayaran pengembalian uang kepada pihak pengadu? Menurut saya memiliki sebuah rencana yang dimana perjanjian itu dibuat secara tertulis mengenai tanggal, waktu pembicaraan, dan juga cara pembayarannya, dan apabila melewati waktu atau dia
melebihi batas waktu, maka dia akan didenda. Gitu aja menurut saya, Yang Mulia. Bagaimana pengadu? Nah, ya, saya sangat setuju sekali mengenai apa yang rencana yang akan kita tuangkan pada perjanjian tersebut. Kurang lebih seperti itu, majelis. Baik, baik. Dari penjelasan tersebut, melihat kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan tidak merugikan satu sama lain mengenai cara pembayaran, tenggat waktu, serta denda apabila tidak sesuai dengan kesepakatan kepada pihak pengacara dimohon untuk menjelaskan. Baik, yang pertama tentunya saya ingin mengembalikan uang tersebut 100% sesuai keinginannya, yang dimana pembayarannya dilakukan secara bertahap, Yang Mulia, mengingat kembali lagi kondisi perusahaan kami yang mengalami kesulitan atau kesusahan lah begitu. Terus terang saja ya, jadi sebenarnya saya itu ingin pengembalian uang ini segera diselesaikan. Ya, tapi baiklah, tidak apa-apa kalau penjelasan dari pihak teradu seperti itu, ya mau gimana lagi. Penjelasan teradu seperti yang Baik. tadi. Selanjutnya, Oke, saya paham. Baiklah, selanjutnya bagaimana mengenai jumlah dan denda apabila sesuai dengan kesepakatan pihak 9? Terkait pembayarannya, pihak kami akan membayar sebanyak 3 kali dalam setiap bulannya pada tanggal 10 via rekening teradu. Via rekening pengadu, mohon maaf Mulia. Terus, Ya. apabila pihak kami One Prestasi, kami dikenakan denda sebesar 10% dari harga perumahan tersebut, yakni sebesar 10 juta. Mungkin itu saja saran atau langkah yang akan kami ambil, Yang Mulia. Baik, bagaimana pengadu? Ya, tidak jadi masalah kalau asalkan pihak satu ini melunasi pembayarannya dan sesuai dengan kesepakatan yang tadi kita buat. Baiklah, saya jelaskan apabila pengaduan tersebut dicabut, maka kesepakatan perdamaian hanya mengikat kedua belah pihak, di mana apabila pihak teradu terjadi, maka harus diadukan pengaduan kembali. Kita lanjutkan kepada kesimpulan dan putusan. Selanjutnya, saya akan sampaikan kesimpulan dari hasil musyawarah hari ini bahwa pihak teradu bahwa pihak teradu wajib untuk melakukan pembayaran yang dilakukan secara sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 dan dilakukan via transfer ke rekening yang mana apabila pihak teradu melakukan wan prestasi atau telat melakukan pembayaran maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah yaitu 170 juta sebesar 17. Bagaimana pihak pengadu, apakah setuju? Saya setuju dengan hal tersebut, majelis. Pihak teradu? Setuju Yang Mulia, karena itu merupakan kebaikan kita bersama. Baik, untuk selanjutnya saya akan membacakan putusan pada sidang kali ini. Saya mau cari berkasnya dulu, berkas putusan. Baik, Mulia. Baik, saya akan membaca putusan. Tolong kedua belah pihak mendengarkan, kepada panitera juga jangan sampai tidak dicatat. Putusan nomor 52-P.SK-2-2020 tanggal 4 Februari 2020. Majelis BPK Kota Malang yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah melakukan sebagai berikut. Antara Sahrul Gunawan, karyawan berdomisili di Jalan Cempaka nomor 10, Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah sebagai pengadu, melawan Menara Properti berdomisili di Jalan Erlangga nomor 55, Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan adalah sebagai teradu. Setelah baca surat-surat konsumen, mendengar keterangan dari pihak pengadu dan teradu, menilai bukti-bukti tentang duduk perkara bahwa pengadu surat pengaduan tertanggal 22 Januari 2020 yang terdaftar di Sekretariat BPSK dengan nomor 5 GFP garing detek BPSK 1/2020 telah menyampaikan hal sebagai berikut, bahwa pengadu di awal 2020 dan seterusnya bahwa 1 tahun berjalan dan seterusnya
bahwa pada hari ini sidang telah ditetapkan kedua belah pihak telah hadir dan memilih proses penyelesaian secara mediasi. Bahwa terhadap pengaduan pengadu, pihak teradu telah memberikan konfirmasi sebagai berikut. Pihak teradu tidak bermaksud dan seterusnya. Kemudian terkait dengan putusan ini, kami majelis hakim dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan bahwa satu, para pihak pengadu dan teradu sepakat untuk menyelesaikan perkara ini melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan cara mediasi. Dua, pihak pengadu dan teradu mencapai sepakat untuk satu, kedua belah pihak bersepakat untuk berdamai. Dua, pengadu ingin uangnya dikembalikan 100% karena pengadu membutuhkan uang untuk biaya pernikahannya. Ketiga, kesepakatan terjadi dengan ketentuan teradu mengembalikan uang pengadu 100%, tetapi secara bertahap mengingat kondisi keuangan teradu. Pembayaran dilakukan secara bertahap sebanyak 3 kali setiap bulan pada tanggal 10 via transfer ke rekening pengadu. Apabila pihak teraduan prestasi atau tidak sesuai dengan kesepakatan atau telat melakukan pembayaran, maka dikenakan denda 10% dari pembayaran rumah 170 juta yaitu 17 juta. Demikian diputuskan pada rapat pemusyawaratan Majelis BPSK pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 oleh kami, Ade Cakraksana SHMH sebagai Ketua Majelis, Stutiadi Wijaya SE, dan Lisa Ambarwati SE, masing-masing sebagai anggota majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dibantu Vera Marlinata SH sebagai panitera dan dihadiri oleh pihak pengadu dan teradu. Baiklah, karena sudah dibacakannya putusan ini, maka dengan ini kami nyatakan sidang selesai dan resmi ditutup.